Cerita dimulai dengan seseorang yang bertanya, apakah kalian tahu dan apakah kalian ingat? Ini adalah cerita yang sangat-sangat lama sekali. Kisah ini dimulai dengan raja manusia yang menemukan dan membuka pintu yang terhubung dengan dunia lain. Ketika pintu itu terbuka, manusia mulai berlarian dengan rasa takut mereka. Alasan mereka berlari ketakutan dikarenakan muncul banyak makhluk mengerikan dari dalam sana. Itu terjadi karena dunia di seberang pintu tersebut adalah demonic realm, tempat tinggal dari iblis-iblis mengerikan. Makhluk-makhluk mengerikan itu terus bermunculan dari dalam sana, dan dunia yang selalu damai menjadi kacau. Banyak manusia yang mati, dan dunia benar-benar berubah warna menjadi merah darah. Kemudian Raja Manusia memohon kepada dewa. Seorang raja memohon pada dewa. Dirinya memohon untuk diberkati dengan kekuatan untuk mengalahkan makhluk-makhluk jahat itu. Ketika dia memohon, cahaya yang begitu terang jatuh dari langit, dan makhluk-makhluk itu menghilang seperti jetilan asap hitam. Setelah itu, tanda khusus mulai muncul pada manusia-manusia tertentu, dan mereka yang memiliki tanda khusus itu mendapat kemampuan misterius. Orang yang memiliki kekuatan untuk melawan makhluk-makhluk mengerikan itu dipuja dan dipanggil penyihir, dan karena mereka dikatakan kedamaian kembali terwujud pada dunia. Tetapi yang tidak diketahui oleh banyak orang, apa benar yang mengabulkan permintaan sang raja adalah dewa? Di bawah 2 bulan yang bersinar terang, di sebuah tempat di mana orang-orang sedang mengadakan acara dengan riang gembira. Di dalamnya terlihat orang-orang kelas atas sedang saling mengobrol satu sama lain, dengan lantunan musik yang terus dimainkan. Di saat itu, seseorang berkata kalau ini sangat menjengkelkan. Seorang wanita kesal karena seorang wanita berkata padanya kalau ini adalah kumpulan penyihir, tetapi ternyata hanya kumpulan orang berpengaruh. Mendengar kekecewaan wanita itu, wanita di belakangnya mulai tertawa canggung. Dan kesal, wanita itu berkata, dirinya tidak akan datang jika dirinya tahu kalau tempat ini hanya dipenuhi bangsawan remeh. Dengan berbisik, wanita di belakangnya mulai memanggil wanita itu sebagai Nona Sharon. Dia berkata kalau mereka bisa mendengarnya jika berbicara sekeras itu. Dengan masih kesal, wanita itu yang memiliki nama Sharon berkata kalau dia juga sebelumnya berkata kalau Black Magi mungkin akan datang. Tetapi melihat orang-orang di sini, dirinya sadar kalau dirinya benar-benar tertipu. Pelayannya berkata dirinya yakin nonanya akan mendapatkan kesempatan lain untuk bisa bertemu dengannya. Mendengar itu, dengan pasrah, Sharon berkata kalau dirinya akan langsung pulang setelah menyanyikan satu lagu seperti perjanjiannya. Mendengar itu, pelayannya membenarkannya. Pelayan itu berkata kalau itu dikarenakan sepertinya ada peringatan muncul monster di hutan Lupin. Pelayan itu menambahkan kalau dirinya juga mendengar kalau iring-iringan kereta yang melewati hutan rusak parah. Dengan kebingungan, Sharon bertanya-tanya bagaimana bisa bangsawan-bangsawan itu masih mengadakan pesta tanpa memperdulikan semua itu. Dirinya merasa kecewa mengetahui hal itu. Mendengarnya, dengan panik pelayannya mulai berbisik memanggil Nona Sharon yang dia anggap berbicara terlalu keras. Saat dia berdiri di atas panggung, dirinya berpikir kalau dirinya benar-benar ingin bertemu dengan Black Magi. Saat Sharon baru mengangkat gaunnya, orang yang berada di sana merasa bersemangat dengan Sharon yang akhirnya akan mulai bernyanyi. Salah satu dari mereka berkata kalau dirinya tidak menyangka akan bisa melihat nyanyian Sharon di sini. Salah seorang mereka mendengar rumor kalau Sharon mempunyai suara yang sangat indah. Dia penasaran apakah rumor itu benar. Saat salah satu dari mereka penasaran apakah dia benar-benar sehebat yang dirumor, tiba-tiba dia tidak melanjutkan perkataannya. Di saat itu, Sharon kebingungan dengan suasana yang tiba-tiba menjadi sepi. Saat melihat ekspresi mereka yang terlihat terkejut, membuatnya kebingungan karena dirinya bahkan belum mulai bernyanyi. Saat Sharon kebingungan dengan ekspresi yang dibuat mereka, tiba-tiba mereka mulai berlarian, melihat para monster yang menatap dari luar dengan tatapan membunuh. Melihat mereka yang berlarian membuat Sharon sadar kalau semua itu bukan karena melihatnya. Saat melihat ke belakang, Sharon terkejut melihat monster-monster itu yang mulai memecahkan kaca. Saat melihat monster itu mulai memecahkan kaca lebih keras, membuat Sharon kebingungan. Setelah kaca yang berada di tempat itu mulai pecah, Sharon yang tidak bergerak masih kebingungan dengan apa yang terjadi. Saat pelayannya memanggilnya dengan sebutan Nona Sharon, dia terlihat tidak bergerak karena masih syok.
Saat dia masih tidak bergerak, seseorang mulai datang dan menyerang monster yang akan menyerang Sharon. Mendapatkan serangan darinya membuat monster itu mulai berteriak kesakitan. Saat melihatnya, Sharon tersentak. Matanya mulai menatap tajam pada seseorang yang sepertinya dia kenali. Orang itu mulai melompat dan menyerang monster-monster itu dari atas. Dan dengan satu serangan kegelapan miliknya, dia mulai menggunakannya untuk menyerang monster-monster itu. Dan ketika efek serangannya mulai muncul, monster-monster itu mati dalam sekejap. Dengan tetesan darah, monster itu yang mulai mengenai Sharon. Sharon yang terduduk lesu mulai didatangi oleh pelayannya yang khawatir saat menyebut namanya. Saat pelayannya yang khawatir bertanya apakah dia baik-baik saja, Sharon berkata kalau dirinya sepertinya tahu dengan orang yang barusan menyelamatkannya. Sharon berkata kalau dirinya yakin orang itu adalah Ophions. Di atas monster yang telah mati, berdirilah seorang pria yang berada di atasnya. Dia adalah Black Mage. Saat mendengar Sharon yang berbicara tentangnya, dia mulai meliriknya. Saat Sharon berkata kalau dia benar-benar Black Mage, pelayannya berkata kalau dirinya mengerti. Tetapi sekarang dirinya ingin nyonyanya ke tempat yang aman. Saat mendengar nama Black Mage, pengunjung mulai bertanya-tanya apakah dia barusan berkata Black Mage. Orang-orang mulai berbicara berkata kalau Black Mage berada di sini. Seseorang di antara mereka berkata kalau dirinya pernah mendengarnya. Dia merupakan penyihir terkenal dari Ophions. Di saat itu, salah satu orang dari mereka bertanya-tanya apakah dia benar-benar seseorang yang menyelamatkan banyak orang pada hari itu. Black Mage terlihat mulai berjalan ke arah Sharon setelah membunuh para monster. Saat dia berkata aku, dengan terkejut Sharon bertanya apa yang ingin dia katakan. Black Mage bertanya apakah dia terluka. Mendengar itu membuat Sharon yang kebingungan berkata tidak. Dia berkata kalau dirinya baik-baik saja. Black Mage yang mendengarnya bersyukur. Setelah terdiam sesaat, Black Mage meminta maaf karena menanyakan ini di tengah-tengah kekacauan. Tetapi dia memiliki hal yang ingin ditanyakan. Saat menunggu Black Mage yang mulai bertanya, Sharon mulai tersipu. Sambil menatap dengan serius, dia bertanya apakah dirinya boleh meminta sesuatu. Dengarnya, dengan semangat Sharon berkata tentu, dan memintanya untuk mengatakan permintaan apapun. Sambil mulai merokok sesuatu di dalam jaketnya, Black Mage berkata baiklah kalau begitu. Sambil memegang kertas dan pena, Black Mage bertanya padanya, apakah dirinya bisa meminta tanda tangannya. Saat sering kebingungan dengan perkataan Black Mage yang berkata tanda tangan, Black Mage menjawab iya. Dan untuk itu, dirinya memintanya untuk tanda tangan di kertas yang dia pegang. Saat Sharon bertanya apakah hanya itu, Black Mage berkata padanya untuk mencantumkan namanya juga jika dia bisa. Keesokan harinya, di tempat yang sepertinya adalah guild, saat Black Mage masuk, orang-orang mulai membicarakan tentangnya. Mereka bertanya-tanya apakah ini sungguhan. Saat melihatnya, salah satu dari mereka bertanya-tanya apakah dia baru kembali dari misinya. Orang lainnya berkata kalau dirinya ingin mencoba berbicara dengannya. Saat semua orang membicarakannya, Black Mage berpikir kalau dirinya benci tempat yang ramai. Dengan gugup, dia berkata kalau inilah alasannya tidak mau masuk saat berpenampilan seperti ini. Saat melihatnya, seseorang mulai terkejut. Di saat itu, seseorang mulai salah memanggilnya dengan menyebutnya Ru. Ya seketika itu juga, dia ganti dengan memanggilnya Blow. Mendengar panggilan itu membuat Black Mage yang bernama Blow mulai menoleh ke arahnya dengan kebingungan. Saat wanita itu bertanya kenapa dia masuk lewat pintu utama di jam ini, Blow yang melihatnya mulai memanggilnya Nona Ren. Sambil mulai mendekat dan berbisik, Ren berkata kalau itu pasti karena master yang menyuruhnya ke sini untuk melaporkan misinya. Mendengarnya, Blow berkata iya. Dia berkata kalau ini benar-benar merepotkan. Sambil tertawa kecil, Ren berkata walaupun begitu, dia tetap menyelesaikannya. Mendengarnya, Blow berkata kalau dirinya tidak memiliki pilihan karena dirinya hanyalah orang yang tidak memiliki kekuasaan. Sambil menunjuk banyak kertas yang dipegang Ren, Blow bertanya apa yang dia pegang. Dengan gugup, Ren berkata kalau ini bukanlah apa-apa, karena yang dirinya pegang hanyalah dokumen. Dengan tergesa-gesa, Ren berkata kalau dirinya harus pergi sekarang. Dia berkata kalau Master seharusnya ada di kantornya. Untuk itu, dirinya ingin dia segera ke sana agar setelahnya bisa makan bersama nanti. Mendengar itu, Blow mulai mengiyakannya. Saat Ren mulai berjalan pergi, selembar kertas yang dia pegang mulai terjatuh. Dan Blow yang melihatnya sadar akan hal itu.
Saat belum mulai mengambilnya dan berkata pada Rin yang dia panggil Nona Ren kalau dia menjatuhkan kertasnya, Blue yang melihat isi kertas itu mulai menatap dengan tajam. Dia terkejut melihat poster dirinya yang dituliskan untukmu, aku bisa melakukan apapun. Di dalam kertas itu juga bertuliskan kirimkan permintaanmu pada Opion. Sambil menjatuhkan kertas yang dia pegang dengan panik, dia bertanya pada Blue apakah dia telah melihatnya dan membacanya. Dengan tenang, Blue bertanya apakah monster yang telah melakukan ini. Dengan bingung, Ren berpikir kalau ini seharusnya rahasia. Sambil menatapnya dengan tatapan meyakinkan, Ren berkata kalau dirinya juga menentangnya, tetapi Master. Sebelum sempat menyelesaikan perkataannya, Blue sudah pergi dan menghilang. Setelah akan hal itu, dengan gugup Ren mulai menyebut nama Blue. Di kantor seseorang yang disebut sebagai Master, dia terlihat mulai menyeruput minuman yang berada di cangkir. Sambil bersenandung, dia mulai melihat hari yang cerah dari dalam kantor. Saat ia berkata suasananya bagus, Blue yang sudah kehilangan kesabaran mulai mendobrak pintu. Saat dia bertanya siapa yang masuk seperti ingin menghancurkan pintu, Blue mulai melemparkan kertas yang sebelumnya dia lihat. Saat dia bertanya apa-apaan ini, dia mulai menatap Blue yang terdiam dan mulai menyebut namanya dengan bingung. Sambil tersenyum, dia senang Blue telah sampai. Dia berkata dirinya telah menunggunya. Saat menatapnya, dia kebingungan apakah ada seseorang yang mengganggunya saat kesini. Dengan kesal, Blue berkata kalau dialah yang telah mengganggunya. Dengan kesal, Blue berkata padanya untuk melihat apa yang dirinya lempar. Saat melihatnya, dia sadar dengan apa yang dia bawa setelah terdiam sesaat. Dia mulai melemparkan kertas itu yang membuat Blue kebingungan. Dengan berpura-pura tidak tahu, dia berkata sudah tidak ada. Dirinya berkata tidak tahu apa yang ingin Blue katakan pada dirinya. Melihat semua itu membuat Blue terkejut, sangat terkejut. Dengan marah, Blue berkata apakah dia telah mempermainkan dirinya. Blue berkata kalau kemanapun dirinya pergi selalu ramai dan berisik. Walaupun tahu tentang hal itu, dia tetap menyuruhnya datang ke Opinion dengan penampilan ini. Dan bahkan membuat itu tanpa persetujuan dirinya. Dengan nada tinggi, Blue berkata kalau itu sangat memalukan hingga dirinya tidak bisa berjalan dengan kepala tegak. Mendengarnya, pria itu berkata kalau Blue, si bintang hebat dari Opinion, adalah anak pemalu. Dirinya merasa kalau itu adalah hal yang wajar. Dengan kesal, Blue mulai mengambil tanda tangan yang sebelumnya dia terima dan mulai menaruhnya ke meja dengan keras. Melihat itu membuatnya terkejut. Pria itu berkata kalau dia membuatnya merasa takut. Saat mengambil kertas itu, pria itu berkata kalau Blue telah berhasil mendapatkan tanda tangan Sharon. Blue yang bersikap dingin berkata padanya kalau ini terakhir kalinya dirinya melakukan permintaan aneh atas nama misi. Pria itu yang merasa gugup berkata kalau dia tidak bisa melakukannya. Dengan wajah memelas, dia berkata masih ada banyak misi berharga lainnya yang harus dia kerjakan. Seperti mencari anak anjing Nona Elin yang hilang, atau mengantarkan surat cinta Rowan. Sambil menunjuk kertas yang menumpuk, dia berkata ada sebanyak ini. Melihatnya dan mendengar hal itu membuat Blue yang marah menyuruhnya untuk berhenti. Dia itu yang penasaran bertanya bagaimana caranya bisa berhasil menyelesaikannya karena dari yang dirinya dengar. Sharon tidak mau bicara sepatah kata pun pada orang asing karena sikapnya yang buruk. Blue berkata kelihatannya Sharon juga tidak menyukainya. Tetapi serangan yang terjadi benar-benar membuatnya trauma dan mungkin berhutang budi padanya. Mendengar itu, Blue yang mengatakan serangan membuatnya terkejut. Saat pria itu berkata kalau Raffi yang dimana tempat Nona Sharon aktif adalah zona aman, dirinya penasaran apakah dia bertemu bandit atau semacamnya. Blue yang mendengarnya menjawab tidak. Blue berkata kalau yang menyerangnya adalah Creatures. Pria itu merasa kalau ukurannya tidak mungkin sebesar dari squad itu, tapi makhluk itu bisa muncul di Raffi. Dirinya kebingungan karena tempat itu seharusnya menerima perlindungan dari menara. Blue yang mendengarnya mengatakan padanya, bukankah itu aneh? Pria itu yang mulai duduk berkata kalau itu memang aneh. Dirinya merasa kalau hal ini harus diselidiki lebih lanjut. Tetapi pria itu merasa aneh karena dirinya tidak menyangka Blue bisa mendapatkan tanda tangannya di situasi seperti itu. Dia merasa Blue keterlaluan. Mendengarnya, Blue yang marah bertanya siapa yang awalnya menyuruhnya melakukan itu. Saat Blue mulai menurunkan tudung jaketnya, pria itu berkata kalau mereka harus menyudahi pembahasan ini. Dia bertanya pada Blue yang dia panggil Ruth. Dirinya bertanya mau sampai kapan dia akan menggunakan penampilan itu.
Dengan kesal, Ruth berkata kalau dirinya masih punya banyak sihir yang tersisa dan itu semua berkat seseorang yang hanya memberikan dirinya misi aneh. Mendengarnya membuat pria itu mulai tertawa. Sambil menggunakan sihirnya, Ruth berkata, namamu itu Blow. Saat dia mengatakan itu, sihir mulai masuk ke dalam tanda yang berada di tangannya. Saat Ruth berkata awakening release, perubahannya sepenuhnya menghilang. Saat melihatnya, pria itu berkata kalau dia terlihat semakin tinggi sejak dirinya terakhir kali melihatnya. Ruth yang sudah berubah ke wujud aslinya bertanya apakah itu benar. Saat melihatnya dengan lebih jelas, pria itu berkata sepertinya tidak, yang membuat Ruth tersentak. Sambil mulai mendobrak meja, dirinya yang sudah mendapatkan tanda tangan dari orang yang dia mintai, sekarang dirinya ingin diberi misi yang benar kali ini. Saat Ruth menatap tajam menunggu jawaban masternya hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Saat Ruth ingin bertanya kenapa dirinya harus diberikan misi yang tidak berguna, pria itu mulai menyebut nama Ruth. Dengan tatapan serius, pria itu berkata kalau setelah hari itu, banyak para penduduk, begitu pula penyihir yang memperhatikannya. Dan bahkan asosiasi Shijumon berusaha mencari dirinya. Dia berkata kalau mulai sekarang itu akan semakin berbahaya dan semuanya telah berubah. Dirinya khawatir akan hal itu. Sambil mulai menunjukkan poster tentangnya, Ruth berkata tapi dia membuat hal ini. Melihatnya, pria itu terkejut karena Ruth ternyata masih memilikinya. Ruth yang marah menyuruhnya untuk berhenti berbicara omong kosong dan dia bertanya apakah dia mulai memberikan misi sesungguhnya pada dirinya atau tidak. Sambil mulai menghela nafas, pria itu berkata kalau mereka sebenarnya memiliki satu misi penting. Dia berkata kalau di rumah pelelangan besar yang diadakan 3 kali setahun itu merupakan tempat yang hanya menjual barang langka. Tetapi dalam pelelangan ini, dirinya dan yang lain mendapatkan informasi kalau batu sihir yang bernama telah muncul. Saat Ruth terkejut dengan batu sihir tingkat tinggi yang berada di sana, masternya berkata apa yang dia katakan benar, tetapi ada satu masalah. Para penyihir lain juga mengetahui hal itu. Sambil tersenyum tipis, masternya berkata kalau misi kali ini mungkin cukup menarik. Beberapa saat setelah Ruth meninggalkan ruangan, pria itu terlihat melihat sesuatu. Saat membukanya, terlihat foto Ruth yang terpasang di kertas itu. Sambil terlihat gugup, pria itu berkata kalau pada akhirnya dirinya tidak bisa menunjukkannya padanya. Dengan pemberitahuan penerimaan yang telah disetujui karena telah lulus ujian dasar akademis yang memenuhi persyaratan, pria itu berkata kalau sampai Ruth mengetahuinya, dia pasti marah. Karena pemberitahuan penerimaan itu adalah penerimaan untuk bersekolah di sekolah sihir Helios. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.